Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini aku berada di PAM yang dikelola oleh sahabat aku, yaitu Kang Dian Herdiana. Beliau salah satu alumni Senakma tahun 1991 angkatan 12 yang menggeluti peternakan ayam petelur atau bisa disebut juga ayam layar. Kita sekarang berada di PAM RHM Kampung Nagrog RT 25 RW 24 Desa Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini saya pergi ke tempat Kang Dian, di mana Kang Dian adalah seorang alumni Senakma tahun 1994. Selamat siang Kang Dian. Selamat siang Kang Heri. Ya. Coba ceritakan sejarah Anda, dari tahun berapa Anda memelihara ayam petelur ini? Terima kasih atas kesempatannya Kang Heri. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya saya bukan pengusaha atau misalkan peternak ya. Jadi saya sistemnya ini dipercaya oleh seseorang disebut orang Tasik untuk mengelola peternakan ayam, khususnya ayam petelur yang berlokasi di daerah Singaparna. Itu saya mulai memulai usaha bulan Juni tahun 2016. Berarti kurang lebih sampai sekarang sudah 4 tahun setengah berjalan. 4 tahun. Sekarang populasi ayam petelurnya berapa ekor atau berapa ribu yang Anda kelola, Kang Dian kelola? Populasi ayam petelurnya sendiri kalau yang produksi kurang lebih 40.000 ekor. Kemudian saya juga membesarkan dari DOC itu populasinya kurang lebih 8.000 ekor. 8.000 ekor. Iya. Terus semua yang 8.000 ekor itu dipelihara di sini atau sebagian misalkan dijual ke perusahaan lain atau ke peternak yang lain yang DOC? Kalau ayamnya sendiri sebetulnya itu untuk kebutuhan sendiri, karena untuk replacement atau pengganti kalau ada ayam yang sudah diakhir. Tapi kalaupun ada yang membutuhkan dari peternak lain, mungkin bisa saya jual dulu ya. Nantinya saya kalau membutuhkan lagi biasanya juga saya beli. Tapi yang diprioritaskan itu untuk kandang sendiri dulu. Sendiri itu Iya. prioritasnya. Iya. Terus harga DOC misalkan kalau kemudian dijual ke peternak yang lain itu kisaran harganya berapa gitu, satu ekornya? Terus berapa ekor yang harus dijual itu? Nah, misalkan ada misalkan atau kalau kecil misalnya 10 ekor atau lebih dari 100 ekor atau berapa ekor yang? Kalau yang beli biasanya itu di atas 500 ekor, rata-rata di atas 500 ekor. Gitu ya. Jadi kalau yang di bawah 500 ekor, yaitu kan skala kecil, biasanya itu nggak begitu apa ya, sebenarnya kalau tetap dilayani gitu ya, tetap dilayani, cuman lebih diutamakan yang banyak dulu. Yang belinya yang di atas. Tadi berapa harganya satu? Kalau untuk saat ini mungkin umur 13 minggu, yaitu kurang lebih kan kalau umur 13 minggu sampai ke mulai bertelur itu kan umur 19 minggu, berarti masih ada 6 mingguan lagi.
Jadi yang disebut pulet itu kan ayam umur 13 minggu ke atas. Kisaran harganya untuk saat ini karena lagi susah itu bisa jatuhnya sekitar 65 sampai 67 ribu per ekor umur 13 minggu. Terus tadi dikatakan karena susah. Faktor apakah Anda menyebutkan hal ini sedang susah? Faktornya apa? Menyebabkan ayam petelur ini DOC-nya kurang laku atau telurnya misalkan kurang laku, faktornya apa? Kemarin itu mungkin karena di breeding mungkin kemungkinan dibatasi DOC-nya, jadi barang di pasaran agak susah atau sedikit gitu ya, jadi itu bisa menaikkan juga ke harga jualnya. Selain itu mungkin ada faktor lain, pemasaran atau mungkin sekarang kan situasi lagi COVID-19, maka Anda di sini pemasaran atau pembelian Anda ke penjualan ke warung-warung atau ke perusahaan lain ada kendala juga atau enggak? Di saat pandemi kayak gini ya sedikitnya ada pengaruh karena mungkin daya beli masyarakat berkurang gitu ya, karena mungkin masalah di keuangan gitu kan. Tapi yang intinya tetap masih bisa kejual walaupun mungkin ada fluktuasi harga gitu. Kadang-kadang bisa mungkin di bawah break even point gitu dari ayam petelurnya sendiri gitu. Kalau tadi kan dikatakan ada break di bawah harga ya. Yeah. Harga standar untuk telur 1 kilonya itu berapa rupiah? Itu kalau menurut BEP atau HPP-nya itu ya sekitar 17 sampai 18 ribu lah per kilo. Kilo dari sini dari kanan. Iya. Yeah. Kalau eceran di masyarakat harga tertingginya misalkan kan ada standarnya harus dijual di tingkat konsumen itu berapa ya? Kalau di masyarakat itu kan sekarang kalau di pasar-pasar itu ya sekitar 22.000 per kilo. Per kilo itu kan karena kan kalau di pasar itu atau langsung pembeli itu kan ada beberapa tahap penjual ya, ada agen, ada pengecer gitu kan baru sampai ke konsumen gitu kan. Terus telur nih berbicara tentang telur kan saya belum tahu banget gitu. Telur yang baik, yang seperti apa sih telur yang baik itu? Kalau telur yang baik itu kan sebenarnya yang kelihatannya fresh, terus kalau misalkan dipecahkan itu kuning telurnya itu bagus dalam arti tidak pucat kan. Terus dari tingkat kerabalnya juga mungkin agak coklat gitu kan. Itu terus kalau misalkan di tes ke air itu biasanya kalau telur yang bagus itu tenggelam gitu. Tenggelam gitu. Kalau yang jelek mah Yang jelek ya, ada nambah. Terus kan mungkin dari telur-telur sini tuh bisa dijadikan untuk bibit, ada konsumsi. Terus kalau misalkan untuk bibit ada kan misalkan berapa gram yang harus untuk bibit, terus apakah kelonjongannya juga harus diperhatikan untuk bibit atau bebas saja? Kalau untuk pembibitan, kalau telurnya untuk ditetaskan itu kan sebenarnya itu ayam betinanya sendiri harus pakai pejantan dan di kandangnya juga di kandang postal ya, karena itu telurnya untuk pembibitan. Kalau saya sendiri kan di sini telur peternakan ayam telur komersil, jadi ayamnya di kandang baterai jadi tidak perlu dibuahi jantan gitu kan, karena dari pakan aja dia udah nelor. Di sini kandangnya kandang sistem baterai itu yang satu kandang untuk satu Ekor iya betul. ayam. Iya. Kan ada mungkin yang
satu ekor. Pernah di satu kandang misalkan dipakai 2 ayam? Ada yang 2 ekor, ada yang 1 ekor gitu. Tapi yang lebih bagus sebenarnya yang 1 ekor. Kalau yang 2 ekor satu kandang tuh gimana? Kurang bagusnya. Jadi kalau yang 2 ekor itu biasanya kalau ayamnya ada sifat kanibal, biasanya itu suka mematuk temannya sendiri. Nah, karena memang tidak ada sekat gitu. Kalau misalkan sekarang 1 ekor 1 kotak gitu kan, itu ada sekat dan bisa meminimalisir dalam hal kanibalisme. Terus keduanya, mungkin kalau yang 1 kotak 1 ekor ayam, kita bisa mengecek ini ayam bertelur enggak, gitu kan. Yang ini bertelur enggak. Kalau yang 2 ekor kan kita kalau misalkan di kandangnya cuma ada 1 butir telur, ini yang mana yang menelurnya, gitu kan. Karena itu kan disatukan gitu. Tadi kan dikatakan dari awal jumlah populasi di sini ada 40.000 ekor ya. Iya. Nah, dari 40.000 ekor ini berapa persen yang bertelur? Kalau di sini rata-rata ya alhamdulillah bisa di atas 90%. Bisa di atas 90%, bahkan bisa sampai 95%. Berarti sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Nah, kalau yang bagus itu berapa persen? Ada keuntungan gitu, misalkan berapa persen harus ininya yang bertelur? Ya sebenarnya kalau itu kan kita sebisa mungkin atau kita harus bisa produksi ayam itu persentasenya itu diusahakan di atas 90%. Ya. Baru kalau di bawah 90% berarti ada kerugian untuk sebenarnya. Kalau rugi mungkin dikatakan kalau rugi ya enggak, tapi kecil mungkin gitu ya. Jadi kita gimana lah kita berusaha agar persentase ayam itu bisa di atas 90%. Berarti yang Kang Dian dilakukan untuk hasilnya lebih dari 90% ini di pakan ya. Kalau berbicarakan pakan, kandungan apa saja campuran supaya nanti menghasilkan ayam bertelurnya 90%, mungkin bisa diceritakan kandungan atau pakannya campurannya apa saja yang dilakukan selama ini? Sebelum berbicara ke pakan, mungkin sebetulnya kan kalau faktor produksi itu ada 3 faktor ya yang bisa menentukan. Pertama mungkin bibit, yang keduanya pakan, ketiganya manajemen gitu kan. Itu sebenarnya 3 faktor itu tidak bisa dipisahkan gitu kan. Kalau untuk pakan gitu kan, pakan ya diusahakan pakan yang bagus lah, yang bisa menciptakan atau menimbulkan ke ayam produksinya bagus. Antaranya kan mungkin kandungan proteinnya antara 18 sampai 19% gitu kan. Samping itu juga ya konsumsi untuk per ekor ayam itu harus terpenuhi. Konsumsi pakan per hari per ekor itu harus terpenuhi. Itu berapa ini? 1 ekor ayam itu pakannya gitu berapa gram? Rata-rata ayam itu sehari antara 115 sampai 120 gram per ekor per hari. Itu harus terpenuhi supaya bisa ayam itu menghasilkan produksi telur yang bagus. Kalau di sini biasanya kan peternak ayam itu memberikan pakan itu antara 2 sampai 3 kali ya. Satu hari itu memberikan. Kalau di sini berapa hari?
Berapa kali satu harinya? Kalau yang saya laksanakan di sini satu hari itu 2 kali. Yang pertama dikasih makannya itu jam 5 pagi. Yang keduanya jam 10 atau jam 11 siang. Kalau yang Dengan enggak. enggak. Jadi formasinya kalau yang pagi yang 5 itu sekitar 40% dari konsumsinya, terus yang jam 10 jam 11 60%. Jadi formasinya 40-60. Kalau tingkat kematian misalkan dari Indo yang ketelur itu ada mungkin ada yang sakit, ada yang mati, berapa ekor gitu kalau yang misalkan yang matinya mati. Kalau yang mati itu kan sebenarnya dilihat dulu dari penyebabnya, ya, karena mungkin sekarang kan namanya makhluk hidup pasti ada aja penyakit, gitu ya. Tergantung dari kita di mana kita bisa meminimalisir agar tidak timbul penyakit. Di antaranya mungkin kita program vaksinasi yang teratur dan terjadwal. Kemudian kalau ada yang sakit, pengobatan, atau tidak perlu juga bedah ayamnya untuk melihat dari dalam atau organ-organ tubuh yang di dalamnya, dan kemudian kita lakukan pengobatan. Adapun vaksin itu kan harus dirutinkan. Biasanya saya 3 bulan sekali dirutinkan. Dan ada vaksin ND atau vaksin AI atau vaksin AIB. Selain itu juga sanitasi kandang, gitu ya. Jadi sanitasi kandang dalam hal ini penyemprotan dengan desinfektan, kan itu dilakukan sama karyawan kandang minimal seminggu sekali. Terus permajaan kan ada permajaan. Berapa tahun Pak, untuk satu ekor menghasilkan petelur yang produktif? Berapa tahun? Kalau sebenarnya kalau ayam itu kan biasanya ini sekitar masa bertelurnya itu sekitar 18 bulan, itu 1,5 tahun, gitu ya. Kalau yang saya lakukan sendiri di sini, biasanya saya suka melihat di persentasenya. Kalau seandainya misalkan udah di bawah 70%, itu kan biasanya saya ayamnya saya upkir gitu kan, saya jual upkir gitu kan. Karena 65% sebenarnya kalau dihitung-hitung ya udah minim-minim lah gitu. Tadi kan di bawah 70%. Terus ayam yang akhir tersebut dijual kemana? Ada pemasaran khusus misalnya? Ada. Yang datang ke sini gitu? Ya, jadi menelpon gitu kan, kadang-kadang ayam udah ada ayam akhir enggak gitu. Nanti saya lihat dulu, saya lihat ini, oh ini udah dalam istilah ini udah kurang produktif karena persentasenya udah di bawah 70%, terus dihitung-hitung misalkan udah harus diganti ayamnya gitu, dan ayam baru permajaan gitu kan. Ya udah saya akhir gitu. Berapa ini harga akhir untuk ayam satu ekor? Kalau untuk saat ini antara 16 sampai 18 ribu lah kalau untuk saat ini per kilo. Oh, per kilo. Per kilo. Satu ekor ayam rata-rata 1,8 sampai 2 kilo. Oh, satu yang akhir. Yang akhir itu. Mungkin dari saya mungkin terima kasih Pak Dian atas waktunya yang saya berikan Pak Dian berikan kepada kami. Itu saya ucapkan terima kasih. Oke, kali ini mungkin wawancara dari Kang Dian saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.